Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan PowerPoint tentang materi pada bab 1. Mungkin ada sedikit penjelasan juga dari saya. Silahkan kalian simak PowerPoint yang saya share berikut ini. Nah, langsung saja saya tunjukkan PowerPoint. Share screen ya. Oke, untuk bab 1 kita akan mempelajari tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, di sini tentang kompetisi dalam kebaikan terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dengan arti, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kamu semua. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jadi, pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini ada perintah kepada seluruh umat muslim, yaitu kita diperintahkan untuk selalu berbuat kebaikan dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan tersebut. Apa isi kandungan dari surat Al-Ma'idah? Nah, isi kandungan dalam surat Al-Ma'idah yaitu perintah kepada umat Islam untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu, sehingga menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi, dalam Quran Surat Al-Ma'idah, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak perlu, agar waktu kita tidak sia-sia. Untuk selanjutnya, di dalam berkompetensi dalam kebaikan, dalam berbuat kebaikan, kita perlu menerapkan beberapa hal yang kita sebut dengan 6M. Apa itu 6M? 6M yaitu yang pertama, M yang pertama, mengawali dengan basmalah. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika kita akan melakukan sesuatu, pasti kita mengawalinya dengan bismillah, membaca bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kita mengucapkan bismillah, kita berharap, kita mengharapkan agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan atas apa yang kita lakukan. Jadi seperti kita mau belajar, mau makan, mau melakukan kegiatan apapun, kita
alangkah baiknya mengawalinya dengan membaca bismillah agar mendapatkan keberkahan, kelancaran, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang M kedua, melakukan dengan penuh semangat. Nah, di sini dalam melakukan hal-hal yang baik, kita harus memiliki semangat dan sikap optimis. Kenapa kita harus semangat dan optimis? Karena hal itu dapat menjadikan diri kita sendiri mampu, meyakinkan diri kita bahwasanya kita mampu mengerjakan amal, kita mampu mengerjakan perbuatan yang baik tersebut sampai tuntas. Kemudian ketika kita melakukan hal yang baik itu dengan semangat, dengan optimis, pasti kita akan merasa senang dan bahagia. Jadi ketika kita melakukan hal-hal kebaikan, ketika kita merasakan bahagia, maka kita tidak akan merasa beban, tidak akan merasakan kesulitan. Seperti kita dalam melaksanakan tugas kita, mengerjakan tugas kita, mendapatkan tugas dari guru, kita perlu untuk semangat. Kita memiliki semangat dan optimis bahwasanya kita bisa untuk mengerjakan tugas itu. Dan kita juga dalam melaksanakannya perlu untuk memiliki rasa bahagia dan senang agar tidak ada rasa beban dalam diri kita. Oke, untuk M yang ketiga, yaitu menjaga konsistensi atau bisa dibilang dengan istiqomah. Kita dalam melakukan kebaikan, alangkah baiknya untuk selalu beristiqomah, konsisten. Malah lebih baik lagi untuk kualitas dari amal yang kita lakukan itu kita tingkatkan. Jadi ketika kita misalnya awal-awal melakukan itu sedikit ada rasa ragu, kemudian kurang semangat. Nah, ketika kita melaksanakannya secara istiqomah, konsisten, kita akan perlahan-lahan merasa senang, perlahan-lahan merasa nyaman. Nah, selanjutnya untuk M yang keempat yaitu mempelajari ilmu yang terkait. Maksudnya gimana? Nah, kita ketika melakukan kegiatan yang baik, kompetensi dalam suatu kegiatan yang baik, maka kita harus mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Jadi antara ilmu dan amal itu kan satu kesatuan ya. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu yang baik, kita juga harus mempelajari ilmu yang terkait dengan amal yang kita kerjakan. Seperti ada perkataan yaitu ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Demikian pula beramal tanpa ilmu akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Jadi antara amal dan ilmu itu satu kesatuan. Oke, untuk selanjutnya M yang kelima, membiasakan kerjasama. Nah, di sini keterlibatan orang dalam kita melakukan suatu kebaikan akan menambah nilai amal dari perbuatan yang kita lakukan itu. Jadi semakin baik amal kita ketika kita melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena semakin banyak manfaat dan kemaslahatan yang kita berikan kepada orang lain, yang dapat dirasakan orang lain, maka nilai amal tersebut akan semakin baik juga. Di sisi lain juga kita akan memperkuat tali silaturahim dan memperkokoh persatuan antara sesama umat muslim. M yang keenam yaitu mengamati, meniru, dan modifikasi. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini kita mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan orang lain. Kenapa begitu? Karena ketika amal kebaikan sudah dilakukan orang lain, sudah dicontohkan oleh orang lain, maka kita juga harus ada usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Kemudian selanjutnya manfaat berkompetisi dalam kebaikan. Manfaat
Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kesuksesan tertinggi bukanlah kesuksesan karena kesuksesan tertinggi bukanlah sukses duniawi, tetapi kesuksesan tertinggi adalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian manfaat yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Kemudian yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Karena ketika kita berkompetisi dalam kebaikan dengan orang lain, maka dalam diri kita pasti akan merasa akan tumbuh keinginan untuk menjadi yang lebih baik dari orang itu tadi. Nah, tentunya dalam kita berkompetisi untuk menjadi lebih baik dari orang lain, maka kita perlu persiapan yang matang. Meskipun pada akhirnya kita belum tentu menjadi pemenang atau mungkin belum bisa menjadi lebih baik dari orang tersebut, tapi kita sudah berhasil menunjukkan kemampuan terbaik kita yang kita miliki dan patut untuk kita apresiasi. Kemudian yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Ketika seseorang memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang terbaik, pribadi yang lebih baik, maka ia harus memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab, dibekali dengan dua sikap tersebut. Karena kedua sikap tersebut, disiplin dan bertanggung jawab, itu adalah modal utama dalam meraih kesuksesan. Selanjutnya, manfaat yang keenam, mempererat hubungan antar sesama. Nah, ketika kita bersaing, berkompetisi dalam hal kebaikan dengan seseorang, bukan berarti kita harus bermusuhan dengan dia ya, tapi kita harus memanfaatkan kompetisi dalam kebaikan ini untuk banyak belajar dari orang yang lebih baik dari kita. Kita memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmu yang kita dapat, serta hal-hal yang baik yang sudah dilakukan orang tersebut bisa kita lakukan dan juga bisa dan mungkin juga kita bisa lebih baik dari orang itu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang etos kerja yang dijelaskan pada Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk beramal soleh. Jadi, ketika kita diperintahkan untuk beramal soleh, maka kita akan memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain. Nah, tapi ketika kita melaksanakan amal soleh tersebut, kita harus ikhlas, hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian isi kandungan yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang kita lakukan juga akan dilihat oleh Rasulullah SAW serta mukminin di akhirat kelak. Jadi, apa
yang kita lakukan di dunia ini, amal-amal apa yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita pertanggungjawabkan serta akan mendapatkan balasan yang sesuai. Jika kita melakukan kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan pula, mendapatkan pahala. Nah, kebalikannya, kita melakukan hal-hal yang buruk, maka kita juga akan mendapatkan balasan, yaitu berupa siksa. Maka kita sebagai manusia, terutama umat muslim, alangkah baiknya untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Memperbanyak amal-amal soleh ketika kita hidup di dunia. Kemudian isi kandungan yang ketiga, jangan merasa amal cukup. Nah, ketika kita merasa amal kita sudah cukup, maka semangat kita untuk melakukan amal-amal soleh yang lain akan berkurang. Jadi, jangan memiliki rasa cukup. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, amal-amal soleh yang baik, ke depannya kita perlu untuk melakukan amal-amal baik yang lainnya, amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian isi kandungan yang keempat yaitu setiap manusia akan kembali ke akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Jadi kita sebagai seorang muslim hendaknya jangan terlalu terbawa atau terlalu dalam kehidupan dunia hingga melalaikan akhirat. Karena kehidupan yang kekal sesungguhnya yaitu di alam akhirat. Kita di dunia ini hanya sementara. Jadi alangkah baiknya di dalam kita hidup di dunia ini, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian ada sedikit kutipan, bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia yakin beribadah kepada Allah. Jadi, etos kerja seseorang itu tidak hanya untuk memenuhi kehidupan di dunia, tetapi tujuan kita juga beribadah kepada Allah Ta'ala, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala agar kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran dari setiap apa yang kita lakukan. Tujuan bekerja. Tujuan bekerja yang pertama yaitu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menolak kemungkaran. Karena ketika seseorang itu tidak memiliki pekerjaan, maka kemungkaran itu bisa saja terjadi kepadanya. Karena orang yang tidak punya pekerjaan atau pengangguran, itu pasti ada bisikan-bisikan hawa nafsu dan syahwat yang bisa menjerumuskannya ke dalam kemungkaran. Jadi, jika seseorang melakukan pekerjaan, maka mereka pasti memiliki kesibukan, dan mereka bisa melawan sifat malas mereka dan menghindari dampak-dampak yang dialami ketika seseorang tersebut menganggur atau seorang pengangguran. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu kepentingan amal sosial. Karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal atau bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi, ketika seseorang bekerja, maka ia akan sanggup, ia akan dapat memberikan sedekah, bersedekah atau beramal kepada orang lain. Tapi di sini amal tidak hanya tentang materi ya, tidak hanya tentang uang, kita beramal, bersedekah kepada orang membutuhkan, kepada masjid-masjid atau kepada siapapun, tapi juga amal kita bisa dalam bentuk tenaga atau fisik kita. Seperti kita membantu orang lain dalam hal misal kita dimintai tolong, minta tolong dong Mbak, Mas, ini diangkatkan mejanya, dipindahkan ke situ. Nah, itu contoh kecil beramal. Kita sudah melakukan amal kebaikan, membantu orang lain. Kemudian tujuan yang keempat yaitu memberi nafkah keluarga. Nah, ketika seorang suami, ketika seseorang sudah berkeluarga, maka seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Jadi seorang suami harus bekerja keras dan
harus rajin dalam bekerja. Kemudian cara meningkatkan etos kerja. Nah, gimana cara meningkatkan etos kerja? Yang pertama, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Nah, di sini kita harus bisa memilih dan menentukan sebuah pekerjaan yang dilakukan, yang akan kita lakukan, kira-kira yang harus diselesaikan dalam waktu dekat yang mana ya, agar pikiran kita ringan. Jadi, ketika kita sudah memiliki skala prioritas, maka kita bisa menata hal-hal yang sekiranya kita kerjakan terlebih dahulu yang mana, karena dengan begitu kita bisa meringankan beban pikiran yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Kemudian yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja. Kemudian yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Nah, ketika kita berada dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat kita bekerja, suasana yang nyaman itu tercipta dari diri kita masing-masing. Kemudian untuk hubungan kita dengan rekan kerja, alangkah baiknya kita sebagai rekan kerja mereka, kita menunjukkan sikap kita yang ramah, sikap kita yang saling menyapa, murah senyum, agar suasana di tempat kerja kita itu nyaman. Nah, itu kalau di tempat kerja. Tapi kalau kita berada di lingkungan sekolah, nah seperti kalian ini, kita kan juga perlu untuk mendapatkan kenyamanan dalam suasana belajar kita. Jadi, ketika bertemu dengan guru, ketika bertemu dengan teman, alangkah baiknya kita menyapa, mengucapkan salam, senyum, atau sedikit ngobrol. Seperti itu, agar suasana kita selama di sekolah atau di kelas itu menyenangkan. Kemudian cara meningkatkan etos kerja yang kelima yaitu melibatkan teknologi canggih dalam pekerjaan. Lebih pada masa seperti ini, pada masa COVID-19, yang mana segala hal itu melibatkan teknologi. Contohnya ya seperti kegiatan pembelajaran kita yang dilakukan secara daring, maka kita harus melibatkan teknologi canggih. Teknologi yang dapat membantu pembelajaran kita agar tetap berjalan dan membantu proses pembelajaran kita agar berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian manfaat dari etos kerja. Manfaat yang pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Jadi, ketika kita beretos kerja atau bersemangat dalam bekerja, kita akan merasa kita akan bisa menghargai diri kita sendiri. Misal kita tahu kemampuan kita, semisal mengerjakan tugas, kita kerjakan dengan sendiri, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian hasilnya keluar. Nah, dari situ kita akan merasa, alhamdulillah saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dari hasil kerja keras saya, dari hasil semangat kerja saya. Nah, di situ kita bisa menghargai diri sendiri. Karena bagaimanapun hasil yang kita peroleh itu tetap harus dihargai, karena menghargai itu penting. Manfaat yang kedua yaitu menjaga martabat diri sendiri. Karena martabat diri sendiri akan terjaga ketika seseorang mampu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian manfaat yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kita bekerja keras dan semangat bekerja yang kita lakukan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas karena Allah taala dan hal tersebut merupakan wujud dari ibadah kepada Allah taala. Kemudian manfaat yang keempat yaitu melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Karena dengan senantiasa bekerja keras, maka akan muncul sifat tabah, sabar, dan tawakal. Karena sesungguhnya kesuksesan itu karunia Allah Ta'ala. Mungkin ketika kita mendapatkan suatu kegagalan, maka
kesuksesan itu tertunda, bukan kita tidak akan sukses, tapi Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Nah, terima kasih. Mungkin itu ya sedikit penjelasan dari saya. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas yang kalian kerjakan, yang harus kalian kerjakan. Ada 3. Yang pertama, menuliskan ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Tidak usah artinya ya. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan bentuk dari berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menerapkan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin cukup itu penjelasan materi dan juga tugas dari saya. Semoga bermanfaat. Semangat mengerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin cukup itu tadi penjelasan dari saya. Dan ada sedikit tugas tadi. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.